Ya, alhamdulillah. Ustaz dan dokter. Sekarang kalau dikaitkan sama apa yang harus dilakukan oleh kita kaitannya sebagai umat muslim di bulan suci Ramadan ini, yang mana dahulu-dahulu sebelum adanya pandemi ini kan kaya dengan ritual-ritual ibadah di masjid, ya, ritual-ritual ibadah yang kita saling silaturahim dan sebagainya. Nah, di sini kan memang sudah ada anjuran-anjuran dari MUI, dari kawan-kawan Muhammadiyah, NU dan sebagainya untuk menjaga jarak. Tapi kadang-kadang umat masih kurang serak gitu loh. Terus kalau kayak gini gimana kita harus menjawab Allah dan sebagainya. Nah itu kalau menurut dokter gimana? Iya. Jadi terkait dengan ritual ya atau tradisi ya, atau mungkin saya bisa menyebutnya sebagai kenikmatan komunal. Kenikmatan komunal berkelompok itu ya. Misalkan terkait dengan taraweh itu ya. Kita ambil taraweh sudah yang lagi menjadi pembicaraan hangat karena kita memasuki bulan Ramadan ini. Taraweh itu yang terus kemudian menjadi kenikmatan komunal kan, kenikmatan pada saat bersama menjalankan sholat taraweh itu, saat bersama-sama mendengarkan kajian dan seterusnya itu kenikmatan komunal. Harusnya kenikmatan komunal ini dipadukan dengan syariah yang ada. Jadi kalau syariahnya tepat, terus kemudian kenikmatan komunalnya ini bisa berbarengan dengan hal itu bisa disatukan. Hal itu bisa disatukan. Tetapi kalau pada satu kondisi syariahnya tidak mengharuskan seperti itu, tetapi masih tetap ngotot dengan kenikmatan komunal ini, ya ini yang terus kemudian menjadi pada konteks saat ini menjadi beresiko. Gitu ya. Ayo coba kita lihat terkait dengan taraweh itu. Rasulullah berapa kali sholat taraweh berjamaah di masjid bersama dengan umat-umatnya. Nah kalau mengambil dari konteks itu, syariahnya taraweh itu di rumah, berjamaah di rumah, enggak masalah. Tetapi karena di Indonesia ada kenikmatan komunal itu yang hilang, ya itu. Yang terus kemudian kalau ini disatukan, akhirnya syariahnya menjadi terkalahkan, ya mohon maaf. Syariahnya menjadi terkalahkan, kenikmatan komunalnya yang kemudian diutamakan, gitu ya. Terlepas dari taraweh itu berjamaah mendapatkan 27 dan seterusnya itu, tetapi bahwa konteks taraweh dalam hal ini Rasulullah menuntunkan seperti itu. Gitu. Jadi sebisa mungkin saya mencontohkan taraweh dan nanti akan ada banyak aspek terkait dengan ritual ibadah itu. Syariah ini harus bisa, komunal ini harus bisa dipadukan dengan syariah. Yeah. Kalau pada satu kondisi komunalnya ini tidak memungkinkan, jangan syariahnya dikalahkan, gitu ya. Kenikmatan komunal lain, buka bersama, misalnya. Apakah ada tuntunan buka bersama? Tentu tidak. Tetapi karena ada kenikmatan komunal saat buka bersama itu, kemudian disambung dengan sholat maghrib berjamaah, terus ada tausiah menjelang buka bersama itu kenikmatan komunalnya. Nah, tetapi kalau secara syariah itu kemudian tidak ada, kenikmatan komunal tidak melanggar syariat itu ya enggak masalah. Tetapi kalau terus kemudian jangan sampai jatuh pada satu kondisi, loh kalau enggak ada buka bersama itu kayak bukan Ramadan. Nah, khawatir terjadi seperti itu kan. Wong Ramadan di institusi kok enggak ada buka bersama. Wong Ramadan di sebuah masjid kok enggak ada buka bersama. Nah, akhirnya kenikmatan komunal itu seolah-olah menjadi syariah tersendiri, padahal enggak. Nah, maka pada konteks ini kita tentu sangat paham dengan berbagai hal terkait dengan keilmuan tentang wabah, misalkan zaman Rasulullah wabah itu seperti apa, bagaimana terus kemudian Rasulullah itu meniadakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur berjamaah dan seterusnya itu. Tentu pada kondisi-kondisi wabah atau pandemi COVID-19 ini ada sesuatu yang darurat gitu ya. Kedaruratan itulah yang akhirnya
membuat kita bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang belum biasa sampai saat ini, tetapi tidak di luar syariah. Tetap kita menjalankan syariah itu dengan baik, dan itu yang memang lebih penting. Nah, pada konteks penularan yang seperti saya sampaikan tadi itu menjadi kurang pas kalau terus kemudian bisa menjadi sesuatu yang justru jadi sumber penularan yang kemudian nanti berjamaah berbarengan. Saya sama sekali bukan anti jamaah. Insya Allah saya berjamaah kalau sholat itu selama ini di luar pandemi, ya. Tetapi karena ada pandemi seperti ini, ada penyiasatan, ada pemahaman-pemahaman terkait dengan hal itu, maka terus kemudian saya menjadi sholat berjamaah di rumah dengan keluarga. Oh, dengan keluarga ternyata luar biasa hubungan praktis ya. Kalau Ramadan tahun lalu, ya saya secara personal ya, saya sudah itu mungkin juga begitu juga dengan teman-teman yang lain. Secara personal, saya jarang di rumah untuk kemudian sholat berjamaah tarawih di rumah dengan istri dan anak-anak, sangat jarang. Praktis jadwal itu sudah full, sudah penuh. Kalau nggak kemudian kami yang memutuskan sendiri untuk ini dikosongkan gitu, Ramadan 1 sampai 29, 30 bahkan sudah penuh semua. Tetapi dengan adanya ini, Masya Allah, saya jadi di rumah. Saya jadi tahu apalagi anak-anak apalnya lebih banyak dari saya ternyata. Nikmat komunal. Kemudian kita tapi keluarga. Betul. Betul. Nikmat komunalnya itu yang semula berbarengan dengan orang-orang lain, sekarang nikmat komunalnya diperkecil skupnya menjadi komunal di rumah. Di rumah, wah, Masya Allah, luar biasa. Pada hari, lupa saya hari keberapa itu, ada kakaknya yang ngimami gitu ya, kayaknya yang jadi imam. Begitu salah adik-adiknya benerin semua. Begitu salah langsung dibenerin adiknya, letus, ya Allah. Dalam hitungan beberapa saat selepas adiknya membenarkan itu, jadi ini yang si sulung ini alhamdulillah hafal 11 juz gitu ya. Alhamdulillah. Pada saat terus kemudian mengimami ada yang salah, adiknya yang membenarkan itu. Ini saya merinding. Adiknya yang membenarkan itu, Masya Allah, sholat saya luar biasa. Nangis saya pada saat itu. Betul-betul saya nangis, betul-betul nangis. Sesungguhan meneteskan air mata. Ya Allah, nikmat ya sholat berjamaah di rumah dengan seperti ini. Tentu kita tidak hanya melihat diri kita sendiri ya, ada tempat, ada ruangan lah untuk sholat berjamaah. Ada loh saudara kita yang tidak punya tempat untuk sholat berjamaah bagi keluarganya sendiri. Betul. Ada loh keluarga saudara-saudara kita yang nggak punya anak, hanya suami istri saja. Tapi yakinlah bahwa itu hanya sementara, dan kemudian ini mencoba untuk berusaha, berikhtiar untuk memotong rantai penyebaran virus corona ini supaya segera hilang dari muka bumi ini. Betul. Jadi yang kita lakukan memang ya harus di rumah kita, harus di rumah. Jadi untuk supaya itu tadi tidak menular, karena ada istilah OTG, orang tanpa gejala, tidak punya gejala apapun, tetapi dia sesungguhnya sudah ada virusnya, sudah ada virusnya di dalam dirinya, membawa virus, carrier namanya, membawa virus, dan itu berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Nah, ini yang tanda kutip lebih berbahaya dibandingkan mereka yang jelas-jelas sakit. Mereka yang timbul keluhan gejalanya jelas itu orang sudah melihat, oh ini hati-hati, yang sakit juga, oh saya harus hati-hati. Tetapi yang orang tanpa gejala itu di dirinya ada virusnya, berpotensi menular, dia merasa tidak sakit, orang lain merasa juga dia nggak apa-apa. Nah ini yang jadi masalah. Maka terus kemudian dilakukan langkah untuk itu, jangan punya ego masing-masing. Ego yang muncul apa? Oh saya enggak apa-apa kok, loh belum tentu loh. Maka egonya diendapkan dulu, ayo kita berpikir dalam skup yang lebih besar. Kepentingan untuk daerah, untuk kepentingan wilayah, bahkan kepentingan untuk negara. Saya kira itu termasuk juga nanti menyikapi masa Idul Fitri ya. Lebih baik. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau kita mau menjalankan, saya mengistilahkan sebenarnya sih harusnya memang karantina wilayah ya. Tapi dengan segala kondisi yang ada di Indonesia ini, terus akhirnya muncul baru PSBB itu,
pembatasan sosial berskala besar itu, terus kemudian membatasi gerak kita, kalau kita semua betul-betul menjalankan itu dengan baik, stay at home, jadi WFH silahkan, sama sebenarnya kita WFH juga, teman-teman work from home, kami yang di pelayanan work from hospital. Nah, sama-sama WFH-nya, ya biarlah kami saja yang tetap di rumah sakit untuk menangani teman-teman, saudara-saudara kita yang barangkali ada keluhan yang mengarah ke sana. Nah, kalau itu dijalankan dengan baik, sebenarnya secara teoritis epidemiologi, ya ilmu-ilmu epidemiologi pernah dirilis bahwa kurvanya itu akan turun nanti, puncaknya di Juni terus kemudian turun. Puncaknya di Juni turun. Artinya pada saat ini, karena itu dihitung sejak ada yang dinyatakan positif pada saat itu, yang Maret awal itu nanti akan memuncak terus kemudian melandai dan semoga memang selesai gitu ya. Tetapi kalau terus kemudian coba dilihat PSBB ini, PSBB yang sedianya akan berakhir tanggal 11 Mei insya Allah ya, yang Sidoarjo, Gresik, Surabaya itu kan akhirnya sepengetahuan saya ini ada rapat dalam waktu-waktu ini yang sepertinya akan diputuskan untuk diperpanjang. PSBB-nya diperpanjang. Berdasarkan apa PSBB diperpanjang? Kok peningkatan status positifnya orang-orang dengan COVID-19 ini kok masih meningkat, masih naik terus? Berarti PSBB masih belum optimal, masih tanda kutip dianggap masih belum berhasil. Maka dilakukan perpanjangan PSBB untuk kemudian lebih diperketat lagi. Insya Allah, semoga harapannya dengan PSBB, kalau memang nanti diperpanjang, perpanjangannya sudahlah 1 kali aja perpanjangan. Ibarat sepak bola itu perpanjangannya 1 kali 15 menit aja, nggak usah 2 kali 15 menit. Sehingga pada saat itu nanti perpanjangan itu, ya selepas itu kita betul-betul nanti sudah bisa terbebas lah ya. Nah, bagaimana dengan Idul Fitri? Idul Fitri juga karena menjadi bagian dari itu semua, maka Idul Fitrinya pun juga tetap menggunakan protokoler yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Lagi-lagi itu tadi, lagi-lagi kan kenikmatan komunal kan. Idul Fitri itu halal bihalal dan seterusnya, itu kan kenikmatan komunal. Maka kalau kenikmatan komunalnya ini, komunalnya diperkecil skupnya, ayo di keluarga kita, ayo kita meminta maaf sesama keluarga kita, dalam skup yang lebih besar mungkin bisa menggunakan Zoom itu. Bukan terserah menggunakan teknologi apa yang memungkinkan untuk dimanfaatkan tanpa harus kontak, karena berpotensi untuk menularkan dan saling menularkan, tertular dan saling menularkan gitu. Jadi penyikapan kita memang sebenarnya ringan gitu ya. Ya sudahlah, ini anggap ini memang sebagai pandemi yang harusnya mampu meningkatkan keimanan dan Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Terus ini dokter, ada kemarin ada info menarik yang dokter Catur sempat sampaikan di sosmed. Kan banyak juga akhirnya orang-orang yang karena kekhawatirannya yang berlebihan tadi salah memahami antara orang yang dia benar-benar positif COVID ataupun yang sebetulnya masih apa ya istilahnya. Jadi di sini ternyata kemarin dokter sampaikan ada 2 tes sebetulnya kalau nggak salah yang sekarang lagi viral, katakanlah ada rapid test, ada mungkin swab test dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Iya. Sejak Jumat lalu ini loh, betapa virus ini itu memang cepat dengan berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan. Sejak Jumat lalu, Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan jajaran terkait, sudah ada 3 pemeriksaannya itu. Yang pertama rapid test, yang kedua swab test atau PCR itu polymerase chain reaction, dan yang ketiga ada TCM sekarang ini, tes cepat molekuler. Jadi ada 3 sekarang. Jadi kalau diperhatikan apa yang disampaikan oleh juru bicara COVID-19 ini, ada untuk mempositif negatifkan itu ada 2 tambahannya. Ada 1 tambahan jadi menjadi 2. Yang pertama swab tenggorokan atau swab hidung, kemudian yang kedua TCM itu tes cepat molekuler. TCM itu
Wah, ini panjang kalau ngomong TCM karena memang masih ini. TCM itu semula memang peruntukannya untuk TBC. Tetapi dengan beberapa aspek yang terkait dengan sensitivitas itu, ada frase-frase dan seterusnya itu akhirnya bisa dimanfaatkan. Intinya TCM itu yang semula untuk TBC itu bisa dipakai untuk COVID-19 ini. Nah, yang berkembang di masyarakat, mungkin yang butuh dipahami bahwa kenapa saya harus merasa terpanggil untuk membuat video ringan yang waktunya pendek, yang memang fokusnya itu yang dianggap reaktif atau dalam bahasa medianya positif, yang itu akhirnya menjadi rancu. Rapid yang positif akhirnya terus dijustifikasi bahwa virus coronanya positif dalam dirinya. Padahal rapid test itu screening awal. Maka saya punya pemikiran dan itu memang ada tertulis sebenarnya hasilnya itu reaktif, non reaktif dan non reaktif. Nah, kalau reaktif itu berarti di dalam dirinya ada antibodinya. Gampangnya seperti itulah. Ada IgG, ada IgM, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah, itu dengan berbagai fase-fasenya, mana yang keluar dulu IgG, IgM dan seterusnya itu. Prinsipnya kalau seseorang rapid testnya itu reaktif, berarti dalam dirinya sudah ada antibodi. Antibodi untuk virus. Apakah spesifik untuk virus corona? Beberapa cukup banyak literatur jurnal mengatakan bahwa rapid test ini, maka kemudian kenapa harus dipastikan dengan swab ini? Karena virus-virus yang lain pun itu kalau ada di dalam dirinya juga bisa membuat hasilnya reaktif. Nah, jadi yang rapid testnya reaktif itu belum tentu positif COVID-19. Nah, sementara yang ada di pemberitaan yang ada itu dikatakan diperiksa rapid test, kemudian hasilnya positif COVID-19. Secara terminologi medis itu salah. Tetapi kalau dikatakan ada resiko, ada kemungkinan ini positif corona, ada kemungkinan. Tetapi tidak boleh dipastikan bahwa yang rapid testnya itu reaktif terus pasti itu COVID-19. Nah, permasalahan kemudian timbul pada saat seseorang dikatakan rapid testnya reaktif, ditulis sebagai positif corona, terjadi penolakan di masyarakat. Dan ini secara psikologi sangat mengganggu bagi yang bersangkutan. Nah, filosofinya kenapa saya membuat video seperti itu? Kalau diperhatikan video itu saya hanya ngomong terkait dengan jangan dianggap yang rapid testnya reaction itu, reaktif itu, jangan dianggap itu positif corona. Saya memang tidak membahas detail tentang yang negatif gimana, enggak. Karena fokusnya tentang jangan yang positif itu, yang reaktif itu jangan dianggap positif corona. Gitu. Tentu karena waktunya terbatas. Ayo, kalau kita buat video waktunya 10 menit, tidak banyak orang yang melihat. Tetapi kalau kita bisa memampatkan video itu dalam kurun waktu 3-4 menitan, dan di situ ada info-info yang terkait dengan apa yang memang menjadi bahasan utamanya, itu menarik. Nah, maka terus kemudian karena bahasanya terkait dengan stigma negatif pada mereka yang rapidnya reaktif, maka saya buat video itu. Sebenarnya kalau mau ada lanjutannya, saya akan bahas tentang yang negatif. Yang negatif, karena ini momennya adalah lagi rame terkait dengan, ya mohon maaf, pada salah satu masjid di daerah Sidoarjo yang kemudian jamaahnya di rapid test reaktif, kemudian di stigma bahwa mereka positif corona, kemudian masjidnya dijaga oleh aparat, orang-orang kampungnya gelisah semua, siapa yang pernah ketemu dengan orang dan seterusnya, kemudian diamankan, tanda kutip, dibawa ke rumah sakit, kemudian beberapa saat kemudian dipulangkan untuk diisolasi mandiri. Bayangkan, dipulangkan diisolasi mandiri supaya di rumah, tetapi kalau masyarakatnya sudah menolak, mau apa? Iya. Karena mindsetnya sudah dianggap virus coronanya positif, padahal belum, masih nunggu hasil swab
Swab test. PCR-nya itu belum, tes swab-nya itu. Nah, kalau tes swab-nya dikatakan positif, nah itu boleh dikatakan bahwa yang bersangkutan positif corona. Maka dilakukan langkah-langkah, silahkan. Video yang durasinya hanya beberapa menit itu untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat bahwa yang reaktif itu belum tentu positif. Ayo kita sikapi itu secara proporsi. Saya memang tidak membahas yang negatif. Maka terus kemudian juga banyak yang mengkomunikasikan ke saya, lu dong negatif ya apa bla 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 bla. Ibu kok seolah-olah hanya membicarakan. Itulah karena tema utamanya stigma itu tadi. Maka dibuatlah pembicaranya tentang kalau reaktif jangan dianggap positif dulu, nunggu swabnya. Nanti mungkin saya akan buat video yang ngomong terkait dengan yang negatif. Bukan berarti yang rapid testnya itu non-reaktif dianggap bebas virus corona juga salah. Bisa dipahami ya? Ya. Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang tidak ada virus. Kemungkinan kedua ada virus tetapi belum mampu membuatnya reaktif. Pemeriksaannya itu loh. Kan ada batasan-batasannya, jumlah virusnya sekian, baru nanti bisa menunjukkan reaktif itu. Ada beberapa kemungkinan lain yang insya Allah nanti saya akan juga buat biar berimbang. Biar saya tidak disalahkan. Lu itu ngomong positif kok seolah-olah akhirnya meremehkan itu. Wong negatifnya itu kan juga harusnya dibahas. Ya, harusnya dibahas. Tapi kalau kemudian saya bahas di situ sekalian, waktunya 10 menit, bisa 10-15 menit. Tidak dilihat oleh orang. Kalau waktunya lama itu. Dan karena tidak dilihat di orang, maka terus kemudian target kita untuk memahamkan masyarakat dalam skup kecil sampai besar, ya monggo aja. Saya sih, pikiran saya cuma kecil banget pada saat itu. Saya cuma pengen, ayolah teman-teman yang di KMM, Korps Mubalek Muhammadiyah, dan MC3, Muhammadiyah COVID-19 Common Center, untuk bisa paham dengan hal itu. Ya, tapi ternyata terus kemudian, wah ini dianggap memang bagus ini dok, ini harus tahu masyarakat, nyebar kemana-mana, di screenshot saya dikirim, Masya Allah. Ya artinya memang ya sudah pemahaman masyarakat. Akhirnya banyak juga yang terus kemudian WA ke saya. Oh iya, wis bener, berarti pertanyaan saya terjawab. Ada yang gitu, ada teman pilot ya. Benar. Teman pilot itu mengatakan, oh akhirnya saya terjawab dok, kenapa kok saya tiap mau terbang itu harus direpit. Itu ternyata terjawab. Bukan untuk positif negatifnya, tetapi untuk menunjukkan screening awal ada potensi terkena virus corona atau tidak. Ya, itu banyak. Kemudian ini supaya tidak salah, makanya saya tulis di grup itu untuk melengkapi informasi di video ini. Coba ini tolong ini juga dibaca. Saya lebih banyak cerita tentang yang negatif itu, potensi negatif itu pada apa? Prinsipnya bukan negatif, non reaktif supaya nggak campur sama negatif yang swab ya. Prinsipnya yang non reaktif itu belum tentu terhindar 100% dari virus corona. Begitu juga yang reaktif belum tentu 100% karena virus corona. Maka kita harus menempatkan ini sesuai proporsinya. Cara terbaik tetap dengan stay at home itu, gitu ya. Nah, ya. Ini seperti itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pencerahan ini berarti. Tapi memang umat perlu diberitahu, masyarakat perlu diberitahu supaya nggak salah paham. Ini kan kasihan akhirnya orang-orang yang. Iya betul. Insya Allah sangat manfaat ini, Ustaz. Jadi paling enggak ini sebagai satu reminder, sebagai satu pengingat, sebagai satu pencerahan ilmu juga, sehingga nantinya kita bersikap tidak hanya tanpa ilmu. Kadang kan kita seringkali menjudge sesuatu, tapi ilmunya nggak ada, sehingga akhirnya yang dirugikan ya kembali ke masyarakat sendiri maupun diri kita. Ya itu yang untuk mungkin materi kali ini, Dok, karena ini memang perlu kami pun merasa terpanggil supaya
masyarakat umat pada khususnya itu paham, wah ini ada ahlinya, sahabat sendiri juga, kenapa enggak beliaunya yang bicara? Enggak ahli kok. Yang ahli itu untuk rapid test itu spesialis patologi kliniknya. Iya, iya. Cuman memang itu sudah kami komunikasikan, sebelum rilis pembuatan video itu sudah kami komunikasikan, Dok. Kalau saya menggunakan kata-kata ini untuk orang awam itu bagaimana? Oh, sudah Dok, masuk sudah. Apakah ada yang salah? Enggak, sudah benar, itu sudah sesuai kok. Nah, makanya itu kalau menggunakan bahasa-bahasa medis yang itu IgG, IgM, jenengan enggak paham kan? Makanya enggak ada statement saya IgG, IgM enggak ada karena masyarakat enggak paham. Intinya pokoknya imunitas, antibodi gitu. Jadi berbeda bahasa untuk disampaikan di awam, dan mungkin kita diskusi di skup yang lebih kecil dengan teman-teman medis, dengan teman kedokteran, spesialis patologi klinik, spesialis mikrobiologi, bahkan juga mungkin spesialis paru yang terkait dengan ini, spesialis penyakit dalam, bahasanya tentu berbeda. Nah, kalau bahasa yang rumit itu disampaikan ke masyarakat, nggak tersampaikan khawatirnya itu. Ya. Makanya dibuat bahasa yang sesederhana mungkin sesuai dengan targetnya, topiknya itu. Dan ini udah jadi kepanikan nasional, makanya perlu dipahamkan juga masalah. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya mohon maaf barangkali kalau ada yang dianggap salah, namanya manusia. Ya. Insya Allah. Al-insanu makhlul khata'u wan nisyan, gitu. Manusia itu tempatnya salah dan khilafnya. Betul. Nggak apa-apa, saling belajar. Mudah-mudahan dokter, mungkin sesinya kita untuk kali ini seperti ini. Nanti mudah-mudahan ke depan terkait sama medis, terkait dengan dakwah dan sebagainya, nggak bosan-bosan lagi dokter catur. Insya Allah. Ya. Kita semata-mata untuk mencari ilmunya. Baik, untuk terakhir dokter mungkin ada saran buat nantinya pemirsa atau pendengar terkait dengan materi yang kita bahas kali ini, terus terakhirnya belum ditutup sama doa bersama. Mohon. Iya, saya kira memang ayo tempatkan pandemi COVID-19 ini pada proporsinya, ya, pada tempatnya, sesuai makomnya, gitu ya. Nggak usah disikapi terlalu ketakutan yang berlebihan, tetapi juga jangan meremehkan. Karena kita berada pada posisi yang tengah-tengah saja, tetap waspada, tetap menjalankan ikhtiar-ikhtiar yang memang itu bisa digunakan, yang sudah terbukti secara empiris, bisa digunakan untuk menangkal proses terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Dengan cara tetap di rumah, dengan cara kalau kebutuhannya keluar memakai masker, dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak terhadap siapapun itu. Saya kira itu menjadi hal penting di masa pandemi ini, dan sikapi ibadah-ibadah kita itu dengan tetap melakukan hal itu di rumah dan tetap itu sesuai dengan syariah yang ada. Jangan mengedepankan atau menghebatkan kenikmatan komunal tadi itu. Saya kira itu yang menjadi closing statement. Mari kita berdoa, berharap semoga kita masih tetap diberi kesehatan yang optimal sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita ini dengan baik tanpa gangguan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasi bil ba'sa isfisafi la sifaan sifauka sifaan la yugadiru saqaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, mudah-mudahan Allah beri barokah dari ilmu yang disampaikan ini tadi. Amin. Allah jaga juga kesehatan dokter, keluarga maupun teman-teman medis yang ada di mana-mana yang saat ini menjadi terdepan mungkin buat
kita masyarakat di Indonesia. Demikian, jazakallah khairan katsiran, Dokter. Sampai ketemu Baik. di pertemuan berikutnya. Matur nuwun, Dokter.